Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zan Resti Maulana, BP 1901031005. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas tentang awal kejadian manusia. Awal kejadian manusia itu bermula dari penciptaan Nabi Adam secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan dari segenggam tanah. Penciptaan Nabi itu sendiri berlangsung selama 120 tahun. Menurut keterangan ulama, tubuh Nabi Adam diselubungi dalam waktu 120 tahun, yaitu 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah Ta'ala mengubah tubuh Nabi Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya. Berdasarkan Quran Surat Yasin ayat 36, pada dasarnya segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan berpasangan, termasuk manusia. Allah hendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup. Kemudian diciptakanlah manusia kedua, yaitu Hawa, yang dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dari Adam dan Hawa, kemudian Allah menciptakan manusia ketiga, yaitu keturunan Adam dan Hawa yang melingkupi semua manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia melalui proses kelahiran yang melalui beberapa fase yang sangat kompleks. Manusia yang melalui kelahiran mengalami 7 fase. Yang pertama, fase tanah, bahwa manusia berasal dari suatu zat, dari makanan yang dicerna manusia yang bersumber dari tanah. Dan kemudian zat ini diproses sedemikian rupa hingga tercipta sperma. Kemudian ada fase nutfah. Nutfah berupa cairan baik spermatozoa ataupun sel telur. Nutfah juga diartikan sebagai campuran dari keduanya. Dari pencampuran tersebut, maka akan terbentuk alaqah, atau segumpal darah yang mempunyai sifat aluf, karena bergantung di dinding rahim. Ini adalah fase di mana organ-organ genital terbentuk. Selanjutnya dari alaqah akan berubah jadi mudghah, atau segumpal daging, di mana terbentuk suatu lempengan daging merah yang disebut plasenta. Dan akhir dari fase mudghah ini adalah peniupan roh pada sekitaran hari ke-120. Kemudian akan berlanjut pada fase izam, yaitu fase pembentukan jaringan-jaringan tulang sampai akhirnya tulang-tulang ini dibalut dengan daging pada fase al-izam bil laham. Dan terbentuklah manusia, yaitu pada fase insya. Dari serangkaian proses penciptaan manusia atau kelahiran manusia ini, mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai kelahiran manusia di muka bumi, kita pasti bertanya-tanya tentang untuk apa semua itu. Kita pasti ingat tentang kekhawatiran malaikat bahwa manusia akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Lalu Allah menjawab, "Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk yang pertama dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, di mana kita bertugas untuk menuntut ilmu, menjaga dan memelihara diri dan keluarga, mewujudkan kesatuan dan persatuan, tolong-menolong dalam kebaikan, menegakkan keadilan serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita juga dijadikan sebagai al-ibadah, di mana kita diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdikan hanya kepadanya. Demikianlah video pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.